Kami sudah memuji nama-Mu ya Tuhan Allah kami, Allah yang bertahta di sorga namun yang hadir di tengah-tengah kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Kini saatnya Tuhan berbicara kepada kami melalui pemberitaan firman Allah. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikannya, supaya setiap perkataan kalimat yang terucap dari bibir lidah hamba-Mu ini menjadi kata-kata yang dikenan oleh Tuhan. Engkau juga memberkati dan mengurapi seluruh umat Tuhan yang mendengar. Diberikan pewahyuan yang baru, supaya dapat mengerti apa yang mereka dengar. Dan kepada setiap kami dikaruniakan kemampuan untuk melakukan firman itu. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita masih berbicara mengenai murid Kristus sejati. Firman Tuhan hari ini saudara-saudara berjudul hidup berbuah bagi Kristus. Pembacaan firman Tuhan dari kitab 1 Tesalonika pasal yang pertama, kita akan membaca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Saya akan baca ayatnya yang ganjil dan Bapak Ibu ayatnya yang genap. Dan nanti ayatnya yang terakhir ayat 10 kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius, kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kuasa dari Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana sambutan kamu terhadap kami, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar bersama-sama, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita
dari murka yang akan datang. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saudara-saudara, jemaat di Tesalonika adalah salah satu contoh orang Kristen yang hidupnya penuh dengan sukacita, damai sejahtera, iman, kasih dan pengharapan, dan hidup berbuah bagi Kristus, dan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini kita akan mencoba belajar bersama-sama meneladani gaya hidup suatu jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, biasanya orang selalu berkata, kalau ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh seseorang dengan baik, orang suka mundur ke belakang dan berkata begini, ya pantas saja. Dia kan gak ada masalahnya, dia kan gak ada tanggungannya, dia kan gak ada pergumulannya. Selalu orang berkata demikian. Tetapi bukan demikian halnya dengan jemaat di Tesalonika. Alkitab mencatat saudara-saudara bahwa sekalipun demikian, mereka juga menghadapi banyak tantangan, ya, banyak penindasan, namun mereka tetap setia dan bersemangat untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, Paulus mengajarkan kita banyak hal tentang bagaimana jemaat di Tesalonika mereka hidup dan hidupnya berbuah bagi Kristus. 3 kebenaran hari ini kita akan coba mempelajari, coba untuk merenungkan, mencoba untuk merefleksikan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, jemaat di Tesalonika bukan jemaat yang tanpa masalah. Mereka menghadapi tantangan yang besar. Mereka menghadapi penindasan yang luar biasa. Namun itu tidak menghentikan langkah mereka untuk melayani, untuk berbuat, untuk mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Hal yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup yang berbuah bagi Kristus yang dapat kita contoh dan teladani dari jemaat Tesalonika adalah mereka memiliki pekerjaan iman. Tadi dengan jelas firman ini dikatakan di ayat yang ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Paulus berkata kepada mereka jemaat itu, kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Pekerjaan iman itu adalah hasil dari iman yang hidup. Iman yang aktif dalam hidup orang-orang percaya. Kata iman itu menjadi kata yang sangat akrab di telinga kita. Bahkan kata-kata yang sangat sering terucap dari mulut kita. Tapi tahukah saudara bahwa iman bukan hanya sekedar percaya kepada Allah. Tetapi juga percaya kepada apa yang Allah katakan. Percaya kepada apa yang Allah lakukan dalam hidup kita. Itu iman. Iman juga bukan hanya sekedar tahu. Mengetahui kebenaran. Mengetahui firman. Tapi juga melakukannya. Saudara-saudara, jangan terlalu bangga
Kalau saudara punya pemahaman tentang Alkitab yang sangat memadai, jangan bangga dengan itu. Sebab ada banyak orang bangga dan berkata, aku tahu semua apa yang ada di dalam Alkitab. Bagus, tapi itu tidak boleh berhenti sampai di sana. Kita juga harus menjadi pelaku dari kebenaran yang kita tahu. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang Alkitab katakan. Yang kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Pekerjaan iman juga adalah cara kita memuliakan Allah dan menyenangkan hatinya. Itu sebabnya saudara-saudara, Allah tidak hanya menginginkan kita untuk percaya kepadanya, tetapi juga kita harus menunjukkan iman kita dalam tindakan yang baik dan tindakan yang benar. Matius pasal 5 ayat 16 bilang begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tindakan hidup keseharian kita seharusnya menunjukkan iman yang kita miliki kepada Tuhan Allah. Saudara, jemaat di Tesalonika mereka kaya dalam hal ini. Bahwa dikatakan bahwa iman mereka telah tersiar ke banyak tempat. Ke banyak wilayah hidup mereka menjadi teladan bagi banyak orang. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana jemaat Tesalonika menunjukkan pekerjaan iman mereka? Ini pertanyaan penting. Bagaimana jemaat di Tesalonika menunjukkan atau bukti bahwa mereka memiliki pekerjaan iman? Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mereka menerima Injil, menerima firman Allah dengan kekuatan Roh Kudus dan kepastian yang kokoh. Saudara-saudara, orang yang beriman memiliki usaha atau pekerjaan iman, maka dia harus terima Injil, terima dengan kuasa kekuatan Roh Kudus, seperti yang disebutkan dalam ayatnya yang kelima. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kuasa dari Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Saudara-saudara, mereka tidak hanya dengar Injil. Mereka tidak hanya mendengar kebenaran dengan kata-kata saja. Tapi juga mereka merasakan kuasa Allah yang bekerja dalam iman mereka. Saudara, jangan hanya berkata firman itu baik, firman itu bagus, khotbah itu bagus. Tapi kita harus meminta Roh Kudus, bersandar pada Roh Kudus supaya firman itu sekali lagi bukan hanya kita tahu, bukan hanya kita dengar, tetapi bagaimana saya dan saudara menghidupinya dalam keseharian kita. Mereka juga tidak ragu-ragu tentang kebenaran Injil. Tetapi mereka yakin bahwa Injil itu adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa. Jadi pekerjaan iman mereka dibuktikan dengan mereka menerima Injil dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan kepastian yang kokoh tanpa keraguan. Yang kedua, mereka menjadi penurut Paulus dan penurut Tuhan. Ayat yang ke-6. Dan kamu mengikuti teladan kami, kata Paulus. Dan teladan Tuhan. Nah ini yang saya sebutkan tadi bahwa mereka menghadapi masalah yang berat. Paulus bersaksi dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, jangan pernah menjadi bimbang dan ragu.
bahkan kurang meyakini firman karena saudara sedang diperhadapkan dengan berbagai masalah. Tapi justru seperti jemaat ini, di saat mereka berhadapan dengan tantangan penindasan yang berat, justru mereka dengan penuh sukacita menerima firman dalam hidup mereka. Saudara-saudara, di sini kita dapat belajar bahwa jemaat ini tidak hanya kagum pada Paulus, ya. Tidak hanya kagum pada Paulus sebagai rasul, tetapi juga mereka meniru hidup Paulus dan mereka taat dan setia kepada Tuhan. Saudara, sekarang ini ada banyak orang yang mengagumi pendeta, tidak salah. Mengagumi pengkhotbah tidak salah, sekali lagi tidak salah. Tapi saudara jangan hanya kagum pada orangnya. Sama seperti jemaat di Tesalonika, mereka kagum pada Paulus. Tetapi tidak berhenti pada kekaguman pada rasul itu. Tapi mereka juga taat pada Tuhan. Mereka juga tidak hanya mengakui Tuhan sebagai Tuhannya. Tapi juga mengikuti perintah dan kehendak Yesus dalam hidup mereka dalam segala hal. Perjalanan kita tidak berhenti sampai di sini. Ada banyak hal yang harus kita upayakan dalam hidup kita. Bahwa buah kehidupan kita harus nyata melalui hidup kita secara pribadi. Dan juga bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan yang ketiga saudara-saudara, di sana dikatakan bahwa jemaat Tesalonika itu menunjukkan pekerjaan iman mereka dengan yang ketiga. Mereka menjadi teladan bagi semua orang yang percaya. Ayat 7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Saudara-saudara, jemaat ini tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tapi mereka menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Jangan sampai engkau dicela orang dan berkata percuma engkau beribadah, percuma engkau melayani. Jangan sampai kita dicela di sana. Saudara-saudara, mereka menjadi contoh bagi banyak orang. Itu buah kehidupan. Menjadi teladan, menjadi contoh, itu buah kehidupan. Buah kehidupan kita yang Alkitab katakan, maka dengan demikian lewat buah hidup kita itu apa saudara? Bapamu yang di sorga dipermuliakan. Mereka juga menjadi saksi bagi dunia tentang kebesaran dan kemurahan Allah di dalam hidup mereka. Jangan berhenti bersaksi. Wartakan apa yang saudara alami dengan Tuhan. Baik kesaksian secara langsung maupun kesaksian secara tidak langsung yang olehnya Allah Bapa di sorga dipermuliakan. Hidup yang berbuah bagi Kristus. Belajar dari jemaat di Tesalonika yang pertama adalah mereka memiliki pekerjaan iman. Yang kedua. Hal yang kedua saudaraku sekalian adalah mereka memiliki usaha kasih. Ayat yang ke-9, sebab mereka sendiri berbicara tentang kami. Bagaimana sambutan kamu terhadap kami. Dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Saudaraku sekalian yang terkasih, usaha kasih adalah hasil dari kasih yang tulus dan berkorban dalam hidup orang percaya. Ini artinya usaha kasih. Hasil dari kasih yang tulus. Kasih itu bukan hanya sekedar perasaan dan sekedar kata-kata, tapi juga harus diwujudkan dalam perbuatan kita. Jemaat di Tesalonika sekalipun mereka menghadapi masalah, bahkan berkekurangan, tapi tidak berhenti membuat mereka untuk melakukan sesuatu. Kita sedang merencanakan pembangunan gereja. Jangan sampai pernah keluar perkataan dari mulut saudara. Banyak hal yang harus kami penuhi dalam rumah tangga kami. Banyak pengeluaran kami. Sehingga kami tidak bisa berkorban untuk Tuhan. Berhenti bicara itu.
Sekali lagi saya sebagai hamba Tuhan harus mengingatkan saudara, jangan sampai saudara pernah berkata, ada banyak kebutuhan kami, ada banyak ini, sehingga kami tidak bisa untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, orang di jemaat Tesalonika itu, Alkitab mencatat, mereka ditindas, mereka dianiaya, tapi mereka menunjukkan usaha kasih mereka. Kasih juga bukan hanya sekedar memberi atau menerima, tapi mengorbankannya dan melayani. Saudara-saudara, mari kita berlomba-lomba untuk melayani Tuhan Yesus, bukan melayani gereja. Sekali lagi berlomba-lomba melayani Tuhan Yesus. Engkau berkata, dengan apa ku balas kebaikanmu dalam hidupku. Jangan menjadi orang yang hidup secara egois. Taunya meminta dari Allah, taunya mengharapkan dari Allah. Tapi mereka tidak pernah mau berkorban bagi Tuhan dan pekerjaannya. Saya harus mengajak saudara, harus menantang saudara untuk melewati batas-batas kemampuan kita untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Kasih itu adalah pendorong kita, motivasi dari segala sesuatu yang kita lakukan sebagai orang percaya. Nah, apa yang mereka lakukan? Tindakan nyata apa yang jemaat Tesalonika tunjukkan sebagai usaha kasih mereka? Yang pertama saudara-saudara, orang yang merasa dirinya mau menunjukkan kasih nyatanya adalah yang pertama, melayani Allah yang hidup dan benar. Ayat yang ke-9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut terhadap kami dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Melayani Allah yang hidup dan yang benar. Harus ada kerinduan itu sebelum engkau tinggalkan dunia ini. Melayani Tuhan, melayani pekerjaannya, melayani Allah dengan cara yang benar. Jemaat Tesalonika tidak berhenti. Ya, karena sebelumnya dikatakan mereka tidak hanya berhenti menyembah berhala yang sia-sia. Alkitab tadi berkata bahwa sebelumnya mereka menyembah berhala. Tapi juga mereka beralih kepada Allah yang sungguh-sungguh ada dan berkuasa. Mereka juga tidak hanya menghormati Allah sebagai pencipta dan penguasa, tetapi mengabdi, merelakan hidup mereka kepadanya sebagai hamba Allah dan sebagai anak atau muridnya. Jadi bagaimana jemaat ini menunjukkan usaha kasih mereka? Yang pertama adalah melayani Allah yang hidup. Yang kedua, menyebarkan firman Tuhan ke berbagai tempat. Usaha kasih kita yang kedua belajar dari jemaat Tesalonika adalah menyebarkan firman. Kenapa orang memberitakan firman? Kenapa orang bersaksi? Supaya ada banyak orang bertobat dan datang kepada Allah. Itu berarti karena dia mengasihi seseorang itu. Supaya dia tidak menuju kepada kebinasaan. Tapi mereka menuju kepada hidup yang kekal. Ketika saudara rindu seseorang datang pada Allah. Seseorang yang menuju jalan kematian. Tapi saudara lewat kesaksian. Lewat pelayanan saudara mereka berbalik kepada Allah. Saudara sedang menunjukkan usaha kasih yang nyata. Dengan menyebarkan firman. Mereka tidak hanya mendengar dan mempelajari firman, tapi mereka menyampaikan firman itu kepada orang lain. Menyampaikan firman itu kepada orang lain. Jangan hanya saudara yang makin kenyang, yang makin penuh dengan firman, tapi bagikanlah, sampaikanlah firman yang saudara miliki, firman yang saudara tahu. Mereka juga tidak hanya berbicara tentang iman mereka, tapi menunjukkannya dengan hidup nyata. Mereka menjadi alat untuk membawa Injil ke seluruh dunia. Tanda kasih kita dibuktikan dengan ketika saudara dan saya menyampaikan firman, memberitakan Injil kepada orang lain. Karena kita memberitakan Injil supaya mereka pun diselamatkan sama seperti saudara dan saya diselamatkan. Yang ketiga, usaha kasih jemaat di Tesalonika ditunjukkan dengan yang ketiga,
menyambut Paulus dan rekan-rekannya dengan baik. Ya, kembali di ayat yang ke-9 itu. Saudara-saudara, mereka tidak hanya menghargai Paulus dan rekan-rekannya sebagai utusan, tapi mereka juga menyayangi mereka sebagai saudara di dalam Kristus. Mereka juga tidak hanya memberi tempat tinggal dan makanan, tapi mereka memberi dukungan dan dorongan. Saudara, kita harus sadar, hamba Tuhan, pelayan Tuhan adalah manusia biasa yang perlu dukungan kita. Dukungan lewat apa? Dukungan lewat doa, dukungan lewat semangat, bahkan dukungan juga lewat materi yang ada pada saudara untuk mendukung hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Jadi hidup yang berbuah bagi Kristus. Yang kedua adalah memiliki usaha kasih. Usaha kasih di mana kita rindu supaya orang lain pun diselamatkan. Yang ketiga terakhir. Hidup berbuah bagi Kristus. Yang kita dapat pelajari dari jemaat Tesalonika adalah mereka memiliki ketekunan pengharapan. Ketekunan pengharapan, ayat yang ke-10 berkata demikian. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudaraku sekalian, salah satu buah kebenaran yang lain yang dimunculkan oleh jemaat ini adalah mereka memiliki ketekunan dan pengharapan. Yaitu ketekunan dan pengharapan untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ketekunan pengharapan adalah hasil dan pengharapan yang teguh dan pasti dalam hidup orang percaya. Kenapa kita berharap? Karena ada kepastian. Kedatangan Kristus adalah sesuatu yang pasti terjadi. Kita harus menaruh pengharapan penuh akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Pengharapan itu bukan hanya sekedar harapan atau keinginan, tetapi juga didasarkan pada keyakinan dan kepastian. Saudara bisa bayangkan tidak kalau Tuhan datang sekarang? Tuhan datang sebentar, Tuhan datang hari esok, Tuhan datang di bulan di tahun yang akan datang. Sudah bisa bayangkan tidak seperti apa kejadian keberadaan kita. Tapi orang selalu menganggap itu ilusi, menganggap itu sesuatu yang mungkin tidak akan terjadi. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita melalui orang ini. Mereka sadar andai kata Tuhan datang hari ini. Andai kata Tuhan datang besok. Andai kata Tuhan datang bulan depan, tahun depan. Bagaimana? Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kesadaran kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Entah kapan akan datang, entah kapan itu akan terjadi, kita tidak tahu. Tapi kita harus berharap, harus percaya. Pengharapan bukan hanya sekedar menunggu atau mengharap, tapi juga bertahan dan bertumbuh. Bertahan walaupun ada tantangan sama seperti mereka. Tidak goncang iman mereka. Tetap percaya. Dia jaga, dia rawat imannya. Dengar. Dia rawat imannya. Karena didasarkan pada satu keyakinan. Siapa tahu Tuhan datang sebentar. Ingat 10 gadis itu. Ada 5 yang bodoh. Ada 5 yang bijaksana. Yang bodoh itu berkata, tidak datang itu. Karena pikiran itu ada pada mereka sehingga mereka tidak mempersiapkan segala sesuatunya. Hanya mempersiapkan obor, hanya mempersiapkan lampu dengan minyak seadanya. Tapi yang bijak itu berpikir, siapa tahu kedatangannya lama. Tapi yang pasti dia akan datang. Tapi kalau agak lama, apa yang harus kita lakukan? Yang bijak berpikir, kita harus bawa minyak cadangan. Siapa tahu yang ada di pelita yang sekarang habis sebelum dia datang. Maka ada gantinya, ada tambahannya untuk kita isikan. Dan Alkitab mencatat benar terjadi demikian.
Akhirnya mereka tertidur. Tapi Alkitab berkata, mereka berteriak, mempelai datang, songsonglah dia. Dan yang lain kehilangan kesempatan karena pelitanya mati. Pelitanya padam, tidak ada lagi minyak. Dan saudara, ketika dengar baik, ketika mereka sibuk dengan minyak, ketika mereka sibuk dengan urusan mengurus minyak ke berbagai tempat, yang bijaksana itu pergi masuk dan Alkitab mencatat tempat itu ditutup. Yang bijaksana masuk ke dalam, tempat ditutup. Kemana yang 5 itu? Mereka sedang cari minyak kemana-mana. Didapatkankah? Saya tidak tahu apa didapatkan. Mungkin didapatkan. Lalu mereka pulang. Tapi saudara, kesempatan berakhir. Mereka tidak boleh masuk lagi. Karena pintu sudah ditutup. Kenapa? Karena dia sibuk mengisi atau mencari persiapan untuk itu. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari sini? Selagi masih ada waktu. Atau anggaplah bahwa Tuhan itu datang tidak lama lagi. Pikiran itu harus ada pada kita. Jemaat di Tesalonika, tantangan, persoalan tidak membuat mereka jadi lemah imannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pengharapan kita itu adalah tujuan dari segala sesuatu yang kita lakukan sebagai orang yang percaya. Nah saudara, saya lanjutkan. Ya, ketekunan pengharapan juga adalah cara kita untuk menguatkan iman. Menguatkan kasih kita. Pengharapan kita tidak hanya untuk masa depan, tapi juga untuk masa kini. Dengan pengharapan kita, kita dapat menghadapi segala kesukaran dan penderitaan dengan iman dan kasih. Sekalipun ada tantangan hari ini, jangan membuat kita lemah. Karena ada yang kita harapkan. Pengharapan terbesar kita adalah bahwa Dia akan datang segera. Haleluya. Pengharapan kita juga memberikan kita sukacita dan damai sejahtera yang melebihi segala sesuatu. Kenapa? Sama seperti seorang ibu yang mengandung. Ada rasa sakit ketika mengandung selama 9 bulan. Ada perasaan tidak nyaman, berjalan salah, tidur salah, makan salah, dan macam-macam. Tapi dia tetap percaya. Kenapa? Ada yang diharapkannya. Siapa itu? Seorang anak yang lahir di tengah-tengah kehidupannya. Saudara, dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-13 firman Tuhan bilang begini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Supaya kita dapat bertahan. Tetaplah berharap dan bersandar pada Roh Kudus. Pertanyaan terakhir adalah bagaimana jemaat Tesalonika menunjukkan ketekunan pengharapan mereka. Ketekunan pengharapan mereka ditunjukkan dengan cara yang pertama, saudara. Mereka menantikan anaknya, menantikan Yesus Kristus dari surga. Ayat yang ke-10. Mereka tidak hanya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi juga mereka menanti kedatangannya yang akan datang. Kedatangannya kembali dengan penuh sukacita dan kesabaran. Alkitab berkata, ada dulu orang yang mengejek. Mulai dari dulu sudah ada janji itu. Janji tentang apa? Kedatangannya. Lalu mereka bilang, mana sampai sekarang juga enggak datang. Mana sampai sekarang juga enggak ada. Lalu mereka bilang itu sebagai pembohongan. Tapi Alkitab berkata, sesungguhnya Allah tidak lalai dalam menepati janji. Tapi dia mau. Dia sengaja mengulur waktu. Kenapa? Tujuannya adalah supaya makin banyak orang yang percaya kepada dia. Supaya keselamatan itu menjadi milik banyak orang. Karena kasih Allah itu sebabnya sepertinya diulur waktunya. Sepertinya ditunggu waktunya. Jadi saudara-saudara, anugerah ini harus kita gunakan dengan baik. Saudara, mereka juga tidak takut akan murka Allah yang akan datang. Tapi yakin bahwa mereka akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus dari murka itu. Itulah yang mendorong mereka tetap berharap bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua.
Kemudian saudara-saudara, ketekunan pengharapan mereka yang kedua diwujudkan dengan mereka menanggung segala kesukaran dan penderitaan. Di ayat yang ke-6, dan kamu mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan dalam penindasan yang berat ya. Dalam penindasan yang berat di ayat 6. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mereka tidak hanya menerima Injil dengan sukacita, tapi juga dengan penuh penderitaan yang banyak. Saudara, dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, jangan pernah berharap masalah itu akan hilang sendirinya. Dia akan tetap ada untuk menuntun kita pada ketekunan. Kemudian mereka juga tidak mengeluh atau menyerah, tapi tetap setia dan berani dalam menghadapi segala tantangan dan penindasan. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana mereka menunjukkan ketekunan pengharapan mereka menjadi penghibur dan pengharapan bagi orang yang lain. Saudara-saudara, memang selalu ada orang yang menjadi lemah. Tapi mereka tidak ikut melemahkan. Tapi mereka justru memberi kekuatan kepada mereka. Jangan sampai saudara nanti dengar ada orang bilang, aku gak percaya kedatangan Tuhan, mulai dari dulu janji-janji. Kalau saudara bilang, aku juga samanya kayak kau. Aku juga sama gak yakin saya. Engkau berseberangan dengan firman ini. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang yang sudah mulai lemah dalam mengikuti Tuhan, maka saudara berkata kebalikannya. Kita harus menjadi penghibur dan memberi pengharapan pada mereka. Jemaat Tesalonika tidak hanya mengalami pengharapan Allah dalam hidup mereka, tapi juga mereka membagikan pengharapan itu kepada orang lain. Mereka juga tidak hanya menerima penghiburan dan dorongan dari Paulus dan rekan-rekannya, tetapi mereka juga memberikan kepada jemaat lain yang berada dalam kesulitan, berada dalam kesukaran. Tadi firman Allah berkata bahwa mereka menjadi saksi di Makedonia sampai ke Akaya. Saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, hidup berbuah bagi Kristus berarti kita harus memahami banyak hal supaya hidup kita berbuah. Itu artinya bahwa hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Belajar dari jemaat Tesalonika. Hidup berbuah bagi Kristus yang pertama dinyatakan dengan memiliki pekerjaan iman. Dan yang kedua, saudara-saudara, mereka memiliki usaha kasih. Dan yang terakhir, mereka tetap tekun dalam pengharapan. Nah, saudara-saudara, ketika ketiga hal ini, sekali lagi ketika ketiga hal ini ada pada kita, maka sesungguhnya hidup kita menjadi berkat. Hidup kita menghasilkan buah. Buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Buah yang dapat kita beri bukan harus berupa materi dan lain sebagainya. Tapi ketika kita juga berusaha merekrut seseorang dari jalan kegelapan, dari jalan kematian kepada jalan kehidupan, maka hidup kita pun sudah berbuah bagi Kristus. Bukan bagi diri kita, tapi bagi Kristus. Karena Allah menghendaki Allah dimuliakan melalui seluruh kehidupan kita. Jangan berhenti. Jangan berhenti sekalipun tantangan ada. Lakukan pekerjaan imanmu dengan baik. Usaha kasihmu jangan kau pudarkan. Dan tetap berharap bahwa Kristus tidak lama lagi datang. Dan kedatangannya itulah yang mendorong dan memotivasi kita untuk tetap hidup setia pada Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur. Kalau Tuhan telah mengingatkan kami melalui firman Allah. Bersama-sama kami telah belajar sebuah teladan kehidupan dari jemaat di Tesalonika. Bagaimana hidup mereka berbuah. Berbuah bagi Kristus. Karena mereka memiliki iman. Memiliki kasih dan pengharapan. Tuhan Yesus tolong kami untuk dapat meneladani hidup
orang-orang atau jemaat di Tesalonika. Sekalipun kami banyak masalah, banyak tantangan hari ini, sama seperti mereka. Namun itu tidak membuat mereka berhenti untuk mengikut Tuhan, melayani Engkau, bahkan berkorban bagi pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya Roh Kudus memeteraikan firman ini dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.